Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Sugiri. Saya mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah El-Khuluqom MPD. Di mana video ini saya kasih judul Upaya Mengatasi Learning Loss Semasa Pandemi COVID-19 pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas PTMT. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena yang saya rasakan ketika kita diserang pandemi COVID-19 dan sudah mulai PTMT, banyak ada perubahan dari peserta didik kita yang butuh penanganan kita, yang butuh pemikiran kita, sehingga learning loss ini tidak terjadi di sekolah kita. PTMT itu merupakan proses pembelajaran di satuan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah dengan dua fase, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru atau new normal. Sedangkan learning loss merupakan hilangnya kesempatan belajar secara efektif bagi peserta didik di sekolah yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik yang dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Kemudian, diagnosis pembelajaran sebelum PTMT ini yang pertama, menurunnya karakter peserta didik. Jadi ketika kita ketemu dengan anak-anak kita di sekolah pada saat PTMT luar biasa. Banyak sekali siswa kita yang karakternya menurun. Yang kedua, rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketiga, ketika kita di rumah, keterbatasan peserta didik dalam memiliki HP sendiri. Kalau anak SD, HP-nya biasanya milik orang tuanya, bukan milik anaknya. Dan juga di wilayah kami, orang tuanya bekerja dan HP-nya pun ikut kerja oleh orang tuanya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Setelah kami membuat diagnosis, kemudian saya mencoba membuat suatu terobosan bagaimana yang harus kita lakukan menghadapi hal-hal ini. Yang pertama adalah refleksi diri. Refleksinya tentunya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Ini merupakan penanaman budaya positif, penerapan budaya positif kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiganya, mencoba pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan model-model pembelajaran yang ada tentunya. Kemudian membuat program berdampak pada murid. Nah, sekarang kita akan mencoba merefleksi diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara sangat luar biasa, tokoh pendidikan nasional bahkan internasional, memiliki 3 semboyan yang sangat melegenda, yaitu yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan, kemudian Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat dan kemauan, dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dari semboyan ini, apakah kita bisa setelah kita dihajar pandemi 1 tahun lebih, apakah kita bisa akan menjadi seperti ini karena guru adalah seperti ini? Nah, kita harus merefleksi diri bahwa kita harus seperti ini, ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara pun mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan syarat dan juga tujuan pendidikan. Kemerdekaan yang dimiliki oleh murid yaitu cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian pendidikan bukanlah sebuah paksaan, dan siswa perlu mendapatkan kemerdekaan untuk mempelajari yang dianggapnya penting. Kemudian Ki Hajar Dewantara pun menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu semuanya, refleksi dari tokoh Ki Hajar Dewantara ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi guru yang hebat, yang lebih baik lagi dalam rangka menghadapi learning loss di masa pandemi COVID-19, sehingga membuat anak kita melihat kita menjadi tauladan bagi mereka, merupakan budaya positif yang mereka tangkap dari diri kita, sehingga mereka pun belajarnya lebih luar biasa lagi terhadap kita. Kemudian yang keduanya adalah membuat kesepakatan kelas. Ini merupakan salah satu penanaman budaya positif di kelas khususnya. Kesepakatan kelas merupakan sebuah langkah yang mendukung penerapan budaya positif di kelas. Dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama, membantu kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap pengajar. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid, sehingga kelas kita akan menjadi kelas yang diimpikan kita bersama. Jadi, kesepakatan kelas ini adalah kelas yang dirindukan, kelas yang diimpikan oleh kita, baik guru ataupun muridnya. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini ada budaya positifnya, itu saling menyayangi. Ya, jadi di kelas itu tercipta saling menyayangi, tidak ada tekanan dan sebagainya. Karena kan konsep dari Ki Hajar Dewantara merdeka belajar itu bukan paksaan, gitu ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Di sini ada kata semangat belajar. Jadi di kelas itu kita sama-sama semangat untuk belajar, ya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada budaya positifnya yang peduli, ya. Ini merupakan salah satu contoh kesepakatan kelas. Ini bisa tambahkan lagi atau silakan bisa dibuat lagi yang lebih banyak lagi. Misalkan ada berapa kesepakatan kelas yang akan disepakati bersama-sama. Nanti apabila ada yang melanggar, kita tinggal menunjukkan saja bersama-sama, menegurnya bersama-sama bahwa kita sudah melanggar kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas ini bisa dirubah atau bisa diganti, bisa per semester atau 1 tahun sekali kita rubah kesepakatan kelas ini bersama-sama. Kalau sudah disepakati bersama-sama, kemudian ditandatangani oleh kita dan juga oleh anak-anak kita semuanya. Sehingga kesepakatan kelas ini murni adalah kesepakatan bersama supaya menjadi kelas kita sebagai kelas yang idaman dan kelas impian bagi kita semuanya. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Tadi tetap berkaitan dengan refleksi pendidikan berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Refleksi pendidikan tersebut kita harus bisa menuntun murid-murid kita demi memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid tentunya. Bagaimana caranya? Kita memetakan dulu kebutuhan belajar murid kita. Kita memetakan kesiapan belajar murid, kemudian memetakan minat murid, kemudian kita memetakan profil belajar murid, ya. Sekarang kesiapan belajar. Tomlinson tahun 2001 ini mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Nah, kita tahu, ini adalah equalizer. Jadi pada saat kita akan mengawali pembelajaran, kita harus tahu dulu kesiapan belajar murid kita seperti apa. Misalkan pada satu materi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, kira-kira anak-anak kita misalkan lebih ke konkret atau abstrak nih. Kita kan tahu anak-anak kita itu seperti apa di kelas, ya. Apakah lebih cenderung ke abstrak
atau ke konteks atau ke konkret, atau lebih sederhana atau ke kompleks dan sebagainya. Nah, ini kita yang tahu kesiapan murid-murid kita itu. Karena di kelas itu kita tahu berapa murid kita akan sudah mengetahui si A dan si B-nya dalam hal kesiapan belajarnya. Kemudian minat murid. Minat murid, menurut Tomlinson ini, tujuan dalam mempertimbangkan minat murid saat merancang pembelajaran di antaranya. Satu, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang keduanya, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Ini pada saat kita menggali minat murid. Kemudian, profil murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan khusus-khususan lainnya seperti gaya belajar. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Ya, hal tersebut di atas dapat diperoleh melalui observasi, pemberian angket, maupun wawancara secara langsung. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid dapat melalui 3 cara. Ada diferensiasi konten, ini terkait dengan materi yang akan disampaikan, diferensiasi proses, cara kita memberikan proses pengajaran, dan diferensiasi produk, ini adalah produk yang dihasilkan oleh murid kita. Ya, sesuaikan dengan minat bakat mereka, sesuaikan dengan kebutuhan mereka, sesuaikan dengan kesiapan mereka. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid-murid kita. Kemudian yang berikutnya adalah membuat program berdampak pada murid. Ingat kembali pengalaman saat menjadi murid. Pernahkah kita terlibat dalam sebuah kegiatan sekolah? Coba ya kita merefleksi. Jadi sebelum kita membuat program ini, kita refleksi diri dulu apa yang pernah kita alami. Hal-hal tentunya yang membuat kita luar biasa. Yang pertama, apa kegiatan programnya? Apa peran kita pada saat itu? Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Mengapa pengalaman tersebut berkesan untuk kita? Apa pembelajaran yang kita ambil dari kegiatan atau program tersebut? Bagaimana pengalaman tersebut berdampak pada kita sekarang? Nah, ini kita refleksi. Apabila ada program yang bagus, kita buat lagi. Kemudian tentunya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya tentunya ya. Nah, kita tahu program sekolah ini ada intrakurikuler ya. Program utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program sekolah. Program ini dilakukan oleh guru dan murid dalam jam pelajaran setiap hari dan ditujukan untuk mencapai tujuan minimal dari setiap mata pelajaran dalam kurikulum. Ini adalah intrakurikuler ya. Jelas ini kan program sekolah pasti ada program pembelajaran. Kemudian ada ekstrakurikuler. Program atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah dan diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kerjasama serta kemandirian murid ya. Ini ekstrakurikuler, pasti di sekolah kita pun ada. Kemudian ada kokurikuler ya. Program yang dilaksanakan sebagai penguatan atau pendalaman kegiatan intrakurikuler. Program ini meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, atau bentuk kegiatan lain yang dapat menguatkan karakter murid. Nah, ini bisa kita mix antara ekstrakurikuler dan kokurikuler. Ya, apa saja program yang berdampak pada murid. Tidak usah yang susah-susah, yang mudah saja sehingga nanti menjadikan karakter atau kebiasaan yang bagus buat anak-anak kita nanti. Kemudian peran guru sebagai apa?
mendampingi murid agar mengembangkan potensi kepemimpinan mereka, tetap sesuai dengan kodratnya, konteksnya, dan kebutuhannya. Itu peran guru ini kan hanya mendampingi saja, gitu ya. Nah, ini contoh program yang sudah kami laksanakan di sekolah. Ada aktivitas penyambut pagi. Kegiatan ini dilakukan di rumah sebelum sekolah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan karakter peserta didik dengan harapan menjadi pembiasaan sampai dewasa kelak. Proses kegiatannya yaitu membantu orang tua di rumah yang diawali mulai bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Bangun tidur, sholat subuh bagi yang beragama Islam, ngaji, dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, ini dilakukan terus-menerus oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita. Mudah-mudahan jadi kebiasaan sampai dewasa nanti dan menjadi karakter tentunya. Nah, ini contoh-contoh yang rutin yang dilakukan anak-anak kami di rumahnya sebelum berangkat ke sekolah tentunya. Kemudian ada juga program Samisarat. Samisarat ini merupakan kepanjangan 1 minggu 1 surat. Proses ini merupakan proses kita menghafal juz amma. Jadi tujuan kami ketika nanti anak-anak kami lulus di kelas 6, anak-anak kami ini bisa hafal juz amma. Ini kan 1 minggu 1 surat. Jadi anak-anak kami menghafalkan 1 surat di dalam 1 minggunya. Setiap hari kita pembiasaan mengaji, membaca Al-Quran. Ya. Tapi di hari Rabu kita menghafal 1 surat yang belum dihafalnya. Apa saja nih suratnya? Nanti setoran kepada kami, kepada guru-gurunya. Ya. Kemudian ada kaulinan budak lembur. Kodrat anak adalah bermain. Untuk itu pada kegiatan ini dicoba memperkenalkan kembali permainan-permainan waktu kita masih kecil. Kegiatan ini dalam rangka melestarikan budaya dan permainan tradisional atau kaulinan orang lembur, serta menyampaikan ke peserta didik bahwa permainan tradisional tidak kalah seru dari permainan pada masa modern ini. Ya. Nah, ini ada main karet, ada kucing benteng, ada gala asin atau gobag, ada gatrik, ada egrang, ada jalan batok, dan sebagainya. Kita eksplor ini. Ya, bahkan kaulinan ini bisa menjadikan media pembelajaran. Ya. Nah, kemudian ini pembelajaran berdiferensiasi, ya, pembelajaran berdiferensiasi contohnya ini saya integrasikan dengan PJBL, Project Based Learning. Jadi saya ada membuat video, kemudian ada prakteknya, ya. Kemudian baik itu daring ataupun luring secara terbatas, PTMT terbatas, kita mencoba mengeksplor anak-anak kita, murid-murid kita ada kegiatan proyeknya, ya, sehingga anak-anak tidak bosan pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil evaluasi PTMT di sekolah kami, khusus di kelas saya, ini ada observasi melalui Google Form, ada penilaian atau ada kerjasama dengan orang tua, baik tulisan ataupun tulisan. Nah, ini hasilnya, alhamdulillah program yang kami buatkan ini diterima oleh orang tua peserta didik kami di sekolah. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Apa yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan pasti tentunya untuk kemajuan pendidikan, khususnya di sekolah kita masing-masing, umumnya pendidikan di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam membimbing putra-putri kita di sekolah kita. Uhamka hebat. Itulah video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan kampus yang teman-teman pilih, jangan lupa bergabung dengan kami di Universitas Uhamka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.